Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kontribusi Islam dalam pengembangan dan peradaban dunia di bidang sains dan sosial. Dengan nama kelompok kami, Fidala Indriandini, NRP 31, Aurelia Tanaya, NRP 52, saya Nizam, NRP 7, dan Putri, NRP 14. Oke, selanjutnya di bab pertama, kita akan membahas Islam sebagai pondasi peradaban dunia. Next. Oke, jadi gimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan? Yang pertama, Islam itu memandang ilmu pengetahuan sebagai bagian integral dari keimanan. Dan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad yaitu Iqra atau yang artinya bacalah. Yang dimana itu bermakna untuk menekankan pentingnya membaca, memahami, dan juga merenungkan alam semesta. Di dalam Islam, ilmu itu tidak hanya berarti pengetahuan duniawi saja, tetapi juga mencakup pengetahuan spiritual yang membawa manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, eh, tauhid sebagai dasar keilmuan. Konsep tauhid ini menjadi pondasi untuk memahami alam semesta sebagai ciptaan Allah yang teratur dan juga dapat dipelajari. Lalu untuk wahyu dan akal, Al-Quran dalam Al-Quran mengajak manusia untuk menggunakan akal dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam. Next. Lalu selanjutnya itu pusat kejayaan ilmu pengetahuan Islam. Di masa keemasan Islam, ilmu pengetahuan ini berkembang pesat di bawah naungan dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Andalusia. Eh, Contohnya itu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini berdiri di Baghdad atau lembaga ini bisa menjadi sebagai pusat penerjemahan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, yang dimana karya-karya Yunani, Persia, dan India itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya adalah peran khalifah. Para khalifah seperti Al-Ma'mum mendukung para ilmuwan dengan menyediakan dana dan fasilitas penelitian. Selanjutnya, Selanjutnya itu kombinasi ilmu dan iman dalam tradisi Islam. Yang pertama, di dalam Islam tidak pernah memisahkan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai keagamaan dan juga ilmu sebagai ibadah. Di dalam Islam itu dijelaskan bahwa menuntut ilmu dianggap sebagai ibadah dan juga jalan menuju surga. Yang dimana hadis Nabi menyebutkan bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Selanjutnya, hubungan ilmu dan etika. Di dalam tradisi Islam ini, ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia dan tidak boleh merusak keseimbangan alam. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi agama Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bidang pertama yang akan saya jelaskan ini di bidang astronomi dan fisika. Spesialnya di sini mengenai astronomi, yakni oleh ilmuwan zaman dulu bernama Al-Batani. Beliau merupakan seorang mengembangkan tabel astronomi dan memperbaiki perhitungan panjang tahun matahari. Jadi dahulu masih menggunakan matahari sebagai perhitungan waktu. Lalu di bidang fisika ada Ibnu Al-Haytham. Beliau uh, membuat atau mengembangkan mengenai prinsip-prinsip objektif yang dimana menjadi rujukan dasar teknologi kamera. Nah, bidang selanjutnya yakni di bidang kedokteran dan biologi. Mungkin kita cukup tahu yang kedokteran, yakni Ibnu Sina atau lebih dikenal Hafiz. Beliau merupakan salah satu ilmuwan Islam di bidang kedokteran yang menerbitkan sebuah buku The Canon of Medicine, dasar-dasar medis yang menjadi rujukan tindakan medis pada abad ke-17. Lalu di bidang biologi atau ilmu ada Al-Razi atau lebih dikenal Razes. Beliau merupakan penemu alkohol sebagai antiseptik dan penulis buku tentang cacar dan campak. Lalu di bidang selanjutnya ada di bidang teknologi dan teknik. Ada seorang ilmuwan bernama Al-Jazari. Beliau merupakan penemu
mesin hidrolik, jam mekanik, dan robot-robot sederhana. Lalu yang kedua, ada ilmuwan bernama Al-Kharaji yang menyempurnakan teknologi irigasi bawah tanah yang sudah diciptakan oleh Persia. Kemudian di bab 3 ada kontribusi Islam dalam ilmu sosial dan kemanusiaan. Next. Untuk yang pertama ada di bidang filsafat dan etika. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa tokoh dan yang paling awam pertama ada Al-Farabi, yaitu mengembangkan teori kebahagiaan dan gagasan masyarakat ideal. Yang kedua ada Ibnu Rushd, yaitu menafsirkan karya Aristoteles dan memperkenalkan filsafat rasional ke dunia barat. Next. Kemudian untuk di bidang sejarah dan sosiologi ada Ibnu Khaldun. Pertama ada mukadimahnya. Karya Ibnu Khaldun ini membahas teori siklus peradaban dan asyabiyah. Kemudian ada historiografi atau pendekatan ilmiah dalam menulis sejarah yang menekankan analisis sebab dan akibat. Next. Terakhir, ada di bidang hukum dan politik. Nah, syariah dan fikihnya yaitu memberikan panduan komprehensif untuk kehidupan pribadi dan sosial. Untuk prinsip kepemimpinan, pemimpin dalam Islam diharapkan menerapkan nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Oke, selanjutnya ada pengaruh peradaban Islam terhadap dunia modern. Yang pertama, ada penyebaran ilmu pengetahuan ke dunia barat. Salah satunya yaitu peran Andalusia sebagai pintu masuk ilmu ke Eropa. Andalusia pada abad pertengahan menjadi pusat ilmu pengetahuan yang menghubungkan dunia Islam dengan Eropa. Lalu ada penerjemahan karya ilmuwan muslim ke bahasa Latin. Pada periode abad ke-12 dan ke-13, karya-karya besar ilmuwan muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di pusat-pusat penerjemahan seperti Toledo dan juga Sicily. Selanjutnya, ada Islam sebagai penghubung budaya dunia, seperti kota-kota perdagangan Islam sebagai titik pertemuan budaya. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, Damaskus itu menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan antara timur dan juga barat. Kemudian ada prinsip toleransi agama dalam masyarakat multikultural Islam. Peradaban Islam terkenal dengan kebijakan toleransi terhadap berbagai agama dan budaya yang berbeda. Di banyak wilayah kekuasaan Islam, seperti di Andalusia atau kekhalifahan Ottoman, orang-orang dari berbagai latar dan juga berbagai agama dapat hidup berdampingan dan berbagi pengetahuan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.